Putri Cempo, Surakarta, Jawa Tengah. Tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang mengalami kebakaran. Dari informasi yang kami dapatkan, kebakaran ini dipicu oleh adanya gas metan yang dari tahun berapa, Tat? 2020-nya? Hah? Ya, nama saya Ardi, lengkapnya Muhammad Ardi Elmidian. Saya tinggal di Desa Rancamulya, jadi tetangga Desa Rancamanyar. Kami membuat satu perkumpulan yang kami namakan itu Perkumpulan Paguyuban Pegiat Maggot Nusantara. Nah, inisiasi membuat PPM itu 2018. Dan saya melihat sampah organik ini nggak tersentuh. Nggak ada aturan, baik dari pusat sampai daerah itu, yang spesifik menjelaskan mengenai bagaimana caranya mengurus sampah organik, itu nggak ada. Nama saya Jajang, tempat tinggal lahir Rancamanyar, dan ini di Kampung Cilebak, Desa Rancamanyar, Kabupaten Bandung, Kecamatan Balaendah. Dulu itu saya terinspirasi dari YouTube juga ya. Lihat YouTube ada yang budidaya ayam, terus dikasih pakan maggot. Kenapa maggot nggak ada yang lain gitu, seperti cacing apa ya segala macam. Karena maggot itu yang pertama, bahwa ini bisa judulnya mengurai sampah. Minimal kita bisa mengurai sampah daerah, misalnya per RW atau per desa. Nah, nanti itu si maggot itu dibuat pakan ayam ya. Maggot itu bisa 70%, yang 30% mungkin nanti ada pakan pabrikan atau mungkin dengan jagung ya. Kalau menyangkut ekonomi itu, kalau saya baru di tatanan wacana ya, belum ada sebenarnya penghasilan yang signifikan tentang saya budidaya maggot. Nah, tapi lumayan udah ada, kayak seperti saya bisa menjual ayam minimal tiap hari raya gitu ya. Nah, tiap hari raya bisa dijual. Terus ada yang butuh maggot juga. Kalau di luar anggota PPM, kadang mereka beli gitu ya. Sekarang alhamdulillah telur sudah mencapai 10 butir per hari dari indukan 30.
Saya Hasim, tinggal di Cilebak, di warga Cilebak, usia 42 tahun. Perkenalkan, nama saya Ibu Yuni. Orang sini bisa suka manggil Bu Hasim lah. Umur 42 tahun. Sini ada 200 puyuh. Di sini kita lagi belajar untuk ternak puyuh. Telur puyuh bisa 190 butir setiap harinya ya. Harga jual saat ini ke pengecer 35 per kilo ya, 70.000. Jadi sebetulnya masih sangat menjanjikan ya. Saat ini kita memang masih murni menggunakan pakan pabrik. Kita mau akan substitusi dengan maggot BSF, hingga harapannya dengan maggot BSF itu bisa ada menekan biaya sampai dengan di 20%, sehingga dari harga pakan per kilonya di 8.500 bisa di 6.500. Itu sudah sangat membantu ya, sangat membantu untuk HPP atau harga pokok operasional kita harian kita. Kita sudah pernah aplikasi Fresh Maggot. Jadi pada waktu itu asumsi kita ya dengan Fresh Maggot itu lebih mudah diserap untuk puyuh sendiri. Lebih hemat pakai maggot sebenarnya daripada pakan pabrik. Pada saat kita menggunakan pakan maggot itu terus itu lebih terlalu gurih ya rasanya, dari sisi rasanya lebih gurih. Kemudian dari kuningnya itu tidak kuning bias, kuningnya lebih ke orange, Ya, secara kualitas itu bagus. Ada isi pakannya kan juga tidak banyak mengandung langsung dari kimia ya. Saat ini memang dengan kondisi yang ada untuk suplai maggotnya belum bisa memenuhi kebutuhan kami. Masyarakat Indonesia, Kalau kepada masyarakat saya pesan Harapannya untuk masyarakat tetap milah sampah, food waste kita kelola. Kalau bisa kelola sendiri, alhamdulillah di rumah dengan biopori, dengan kompos, dengan apa saja, dengan maggot kalau berani di rumah. cobalah sampah itu dari dapurnya masing-masing dipilah. Nah, itu. Jadi untuk memudahkan pengelola TPS juga untuk memilah sampah SOD sama sampah yang lain ya. Jadi dari SOD itu kan nanti kalau udah dipilah dari rumah kan lebih mudah nih untuk buat pakan maggotnya sendiri gitu. Sebagai masyarakat, udahlah kita tetap seperti leluhur kita dulu, melakukan itu, segala sesuatu itu sesuai dengan bagaimana lingkungan kita mampu mencernanya. Mulai dari yang paling mudah, dan mulai yang paling mudah itu dari SOD ini, dari sampah organik dapur ini. Masyarakat bisa memilah SOD ya, sampah organik dapur itu dari rumah. Untuk pemerintah, Dan buat pemerintah, mulai dari yang paling mudah, istilah kerennya lower hanging fruit. Yang paling gampang buahnya kita ambil. Apa yang paling mudah? SOD, bapak-bapak, ibu-ibu. Lower hanging fruit itu bukan bakar-bakaran, tapi dengan biokonversi. Karena ini adalah sesuatu yang memang Tuhan ciptakan untuk kita. Jadi sebenarnya teknologi yang kita gunakan ini adalah teknologi Sang Pencipta. Dengan menghabiskan si sampah organik dapur ini dengan biokonversi BSF. Di sini malah bukan biokonversi BSF aja, biokonversi ayamnya juga ada. Karena nasi-nasi bekas, sayur-sayur bekas yang masih layak dimakan oleh ayam, itu kita kasih ke ayam. Bapak-bapak sekalian yang berada di sana, yang penentu kebijakan, ini bagian yang penting. Lower hanging fruit itu adalah SOD, sampah organik dapur. Dan sirkular ekonomi yang sesungguhnya ada di situ. Contohnya ada di sini.
bikinlah regulasi yang tepat ya, yang benar supaya sampah itu bisa menyalur ke tiap-tiap pembudidaya maggot BASF gitu ya. Kayak gitulah. Bagaimana caranya saya nyerahin sama pemerintah aja ya, dia yang lebih tahu gitu aturan-aturannya. Udah ya? Kang Asim. Iya. Kang Asim. Sama-sama ya.